Kembali ke sini, ke bank soal, memang, seperti yang saya sebutkan dari hari Sabtu yang lalu, memang kita tidak terlalu banyak membahas, apa ya, in detail soalnya karena memang menurut saya soal kan bisa dibaca, jadi kita lebih kepada tips dan trik, apa ya, tips dan trik bagaimana kalau misalnya kita ketemu soal yang tipenya seperti ini, gitu. Nah, saya akan bahas yang bank soal, 5 di hari ini karena memang ini bang soal yang bisa dibilang setelah saya baca-baca ini teknis banget gitu. Nah, bang soal 5 itu bapak-bapak pernah dapatkan di tes TO hari Selasa kemarin. Jadi, saya harap kalau misalnya yang Selasa kemarin nilainya bagus sih, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita bahas, yang bang soal 5 tuh nggak terlalu banyak. Jadi gini, kita mulai untuk bang soalnya. Kompetensi teknis di bank soal 5 itu lebih kepada pembahasan tentang, jaringan kebanyakan. Jadi topologi-topologi serta penentuan nomor IP itu jadi, titik berat di bank soal 5 ini. Nah, soal pertama topologi star itu memang dia, yang biasanya umumnya sering kepake. Nah, topologi star itu biasanya yang pakai, hub atau switch tuh. Nah, jadi dia, identik sama lalu lintas yang tinggi karena memang si hub itu bisa, manage daripada, jumlah device yang cukup banyak. Subnet mask sekian-sekian sama dengan ini sama kayak materi saya di hari Sabtu kemarin, terkait perubahan data dari biner ke desimal. Ini kebetulan ada polanya nih, kalau misalnya, 1 semua ada 8 kali itu pasti benernya 255. Dan udah sempat saya jelaskan, nilai biner yang ekornya itu adalah angka 0 atau angka 0 itu mengartikan bahwa bilangan tersebut genap. Nah, tinggal cek aja dari kelima jawaban mana nih yang genap. Oh, A, B, C, D, E ini genap semua nih. Berarti yang E bukan. Terus, tinggal konversi yang 11, 11, 0, 0, 0. Nah, bilangan 5 kali dan 0 3 kali itu kalau di-convert dapatnya 248 ya, Bapak-bapak sekalian ya. Jadi, 255 dikurang, 1, 2, 4 dikurang, 1, 2, 4 dikurang 7. 255 dikurang 248, 255 dikurang 7, 248 hasilnya. Jadi dilihatnya di angka yang bedanya aja. Menurut referensi oscillator, oscillator udah sempat saya bahas waktu di hari Sabtu kemarin, dia ada 7. Batasan waktu agar paket tidak mengambang di jaringan. Jadi memang kalau memang dia paket data, itu ada batasannya ya. Jadi jangan sampai paket data tersebut itu tuh, bertahan di jaringan aja, sampai statusnya, hilang gitu. Nah, itu istilahnya adalah time to live. TTL kalau misalnya teman-teman udah biasa, tes ping atau, tes koneksi biasanya. Jika nomor IP tidak dikenal, maka akan muncul pesan ini destination host unreachable. Jadi artinya kalau nomor IP ini ketika dipanggil ini tidak dikenal, biasanya ada error tuh. Nah, errornya apa? Destination host unreachable karena si jaringan atau si device ini nyoba manggil nomor IP ini ternyata nggak ketemu gitu. Untuk melihat indikasi, pada konfigurasi IP yang terpasang dalam komputer sistem informasi Windows, ini jangan sampai salah ya. Kalau Windows, dia pasti perintahnya ipconfig. Tapi kalau misalnya soalnya Linux, nah itu dia pakainya ifconfig ya Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi jangan sampai ketukar. Cara menampilkan seluruh field yang berada dalam tabel barang. Nah, kalau kita udah ngomongin database, kita cari tahu dulu nih nama tabelnya apa. Nah, di pembahasan saya sebelumnya, namanya tabel diambil dari mana, biasanya pasti ada from-nya. Nah, yang ada from-nya cuma B doang. Enak nih kalau soal kayak gini. Cara menghapus tabel barang. Drop tabel. Nah, hati-hati nih, drop tabel kalau misalnya memang dia perlu menghapus, keseluruhan daripada isi dalam tabelnya, cara kerjanya mirip kayak select nih. Kalau misalnya dia ada bintang, berarti dia menghapus, isi keseluruhan. Jadi untuk yang nomor 8 ini A, buatlah user baru pada tabel karyawan dengan user Setia dan password hoki. Nah, kalau misalnya kita disuruh bikin, user baru,
Berarti buatlah user baru, otomatis dia perintahnya create ya. Create user Setia, create user Setia, yang ini semua create user Setia. Kalau misalnya ada passwordnya Hoki, ini identified by Hoki. Nah, otomatis yang nomor 9 ini jawabannya C. Bedanya apa sama yang D? Nih, perhatikan bahwa perintahnya, kalau yang D itu ada titik 2. Ini adu teliti aja sih. Titik koma, titik 2 biasanya suka nyaru nih bentuknya nih. Tapi kalau di database sebenarnya memang tidak perlu ada kewajiban untuk naruh titik koma ya Bapak sekalian ya. Tapi kalau misalnya dalam kita ngedit SQL inline, misalnya kalau Bapak pakai PHP admin, terus lainnya itu yang mau dieksekusi lebih dari satu perintah gitu, lebih dari satu perintah itu pasti pakai titik koma. Tampilkan last name dengan nama tampilkan last name dengan huruf kapital, di mana last name-nya di awal dengan huruf A. Nah, kalau misalnya ada di mana, keywordnya di mana ya, maka dia itu kalau di database itu jatuhnya condition. Setiap condition di database pasti pakai yang namanya where. Oke, di mana-mana ada where. Kalau misalnya dia last name diawali dengan huruf A, ini sebenarnya berarti kita tahu bagian last name itu awalannya A. Jadi misalnya ya nama bapak-bapak misalnya ada A-nya di nama keduanya, di nama belakangnya gitu. Dia cara kerja mirip kayak Excel. Jadi kalau misalnya memang dia cuman dilihat huruf awalnya, maka kata-kata berikutnya itu dia pasti pakai persen. Nah, ini yang pakai persennya ada 3 nih. Ada B, D, sama E. Nah, tinggal dicek. Kita tampilkan kelasnya dengan huruf kapital. Nah, untuk apa ya nyebutnya ya? Untuk yang jawaban B, ini benar karena memang dia ngambil salary from employees where last name like where tabel last name. Oh, bedanya di nama tabelnya. Karena di database itu nama kolom itu umumnya nggak di spasi umumnya, maka dia dilihat dari last name ini sama last name ini sama. Nah, kalau kayak gini berarti pilihan yang last name-nya sama ya cuman yang B doang nih. Maka jawabannya yang B ini. Jika Anda di dalam kantor diminta untuk membuat kolom NIP pada tabel karyawan sebagai indeks. Nah, kalau misalnya Bapak-Bapak ngeh, indeks itu apa sih? Indeks itu lebih kepada identifier atau memang yang kita gunakan atau kode yang biasa kita gunakan sebagai indeks. Misalnya gini, kalau nggak salah Bapak-Bapak di sini yang ikut tes Prakom, itu kode pesertanya kepalanya H deh kalau nggak salah ya. Nah, itu berbeda dengan teman-teman yang punya rumpun lain. Nah, kode H itu kami gunakan untuk indexing. Nah, biar gampang untuk identifikasi, oh ini sebenarnya Bapak ini ada di rumpun mana gitu, kalau di kami gitu. Nah, balik ke soal, jika Anda di dalam kantor diminta untuk membuat kolom NIP pada tabel kalian sebagai indeks, berarti otomatis NIP-nya ini kolom NIP-nya ini sebagai indeks. Kita bisa bikin dan tanda petik ya, pakai dasarnya itu adalah NIP. Create index sudah pasti karyawan NIP index on karyawan NIP. Nah, kalau kita melihat kalau dia ada perintah create index, dia pasti pakai on. Jelas, bukan in, bukan tanpa apapun. Nah, ini bisa B, bisa C. Bedanya apa? Kalau C, dia ada titik koma. Kalau B nggak ada. Maka jawaban yang tepat adalah yang ada titik komanya, yang C. Last name karyawan dalam tanggal masuknya dengan mengkonversikan ke dalam bentuk karakter. Khusus untuk karyawan dari departemen ID lebih dari 1.100, khusus untuk karyawan yang departemen ID lebih besar daripada 100. Ini bukan lebih besar sama dengan ya, kita cari dulu yang ID-nya lebih dari 100. Oke, ini BCDE ini lebih dari 100. Last name dan tanggal masuk. Berarti kita mau konversi dalam bentuk karakter. Berarti ada tuchar. Tuchar ini yang mengubah
format menjadi karakter. Berarti kalau bisa di sini select class name karena dia itu class name karyawan yang diminta. Yang B salah karena udah bukan ini. Select class name. Oke, antara D sama E. Bedanya apa nih? Karena di sini tabelnya, sorry. Karena di sini dia diambil karyawan, maka otomatis umumnya dia pakai tabel namanya employee. Berarti dia from employee. From employee berarti antara D sama E, ini jawabannya yang E ya. Kenapa bukan C? Kalau yang C ini memang dia sebentar, bedanya apa ya? Oh, karena dia ada select from. Select from ini salah, select tabel ini juga salah. Berarti antara kelima pilihan ini jawabannya yang kayak ini. Dalam konsep pembuatan deskripsi struktur basis data, model yang menyajikan informasi tentang format rekaman. Oh, tentang format rekaman, ukuran rekaman, dan jalur pengaksesan data. Ini namanya data fiskal ya, jadi memang ini teoritis banget, tinggal dibaca aja. Kekurangan teknologi mesh, kecuali. Kekurangan ketemu kecuali, berarti dia kelebihan gitu ya. Nah, kalau misalnya dia topologi mesh, biasanya ini memang topologi yang bisa dibilang paling boros kabel ya. Artinya memang dia ke masing-masing komputer, bahkan menghubungkan 5 komputer aja dia butuh 10 kabel gitu. Nah, dari berarti kalau di sini kekurangan terus ada kecuali, berarti kelebihan dari topologi mesh gitu ya. Topologi mesh itu menggunakan banyak kabel yang oh ini kekurangan. Banyak komputer topologi mesh maka banyak kabel, ya ini juga kekurangan karena kabelnya makin banyak. Proses permasalahan jika terjadi kerusakan, ini tepat ya. Terus setiap komputer harus koneksi. Nah, ini yang D juga kekurangan karena memang konfigurasinya itu jadi double-double. Sama space yang dimungkinkan itu juga harus banyak karena memang kabelnya banyak. Jadi untuk yang 14 jawabannya yang C. Tahapan pengujian menghubungkan kode program, perintah DML, DDL, SDL, DBMS. Ini karena memang dia struktur daripada database, itu kita jadi tahu nih sebenarnya dia itu selain pembuatan tabel, data, sama hak akses, biasanya tuh dia ada ada proses untuk biar bisa dipakainya lah gitu bahasa gampangnya. Nah, digunakan untuk membuat skema database dan file-file database. Nah, dia kalau misalnya udah dibahas tentang ketiga ini, dimension ketiga ini, maka dia jatuhnya udah implementasi. Soalnya ketiganya kepake gitu. Bla 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 merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan hak akses. Itu ada di DCL ya, Bapak-bapak. Kemarin kita sudah bahas dari Sabtu. Dalam tahap normalisasi tadi diperkenalkan adanya fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah kabel. Intinya pada tabel ini harus dipecah berdasarkan primary key atau menghilangkan kebutuhan parsial. Ini adalah normalisasi kedua. Ini teoritis, tapi sebenarnya normalisasi kedua dan ketiga yang paling sering dipakai yaitu lebih kepada kalau misalnya memang dia itu sifatnya optimalisasi si aplikasi yang menggunakan basis datanya, itu umumnya kita pakai normalisasi kedua. Kenapa? Karena tidak ada atau tidak dibutuhkannya data-data yang sifatnya transaksional dalam database-nya. Kecuali kalau normalisasi ketiga itu data hasil hitungnya itu juga kesimpan ke dalam tabel, itu dibentuk normalisasi ketiga. Biasanya berat di database tapi di aplikasinya enteng gitu. Merupakan bagian yang mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan satu sistem atau prosedur. Bukan hanya flowchart dari komputer peripheral. Ini flowchart skematik ya. Jadi memang kalau misalnya dia membahas tentang ini, kalau bapak-bapak pernah ada istilahnya UML diagram, itu juga sebenarnya mirip sama ini. Karena dia menggunakan flowchart sistem. Suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan ada suatu pengolahan. Bla 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 bla. Oke, sesuatu yang belum mempunyai arti. Nah, ini biasanya berhubungan sama data ya. Oh, ini data. Jangan lupa data itu sebenarnya memang kebagi menjadi dua. Data itu sendiri sama ada istilahnya datum. Datum itu tuh data yang benar-benar mentah banget ya, yang belum
olah banget. Tapi bedanya kalau sama yang di sini, kalau dia datum itu tuh kita belum bisa identifikasi secara manual juga datum itu. Jadi cuma benar-benar datanya plug gitu. Tapi kalau di sini dimension bentuknya sudah dalam bentuk keadaan seperti gambar, suara, huruf, angka, dan matematika, dan simbol-simbol, nah itu dia merupakan data. Jadi kalau lebih mentah daripada data ini, dia jatuhnya datum. Sebuah atribut atau super key yang mengidentifikasi tuple secara unik menjadikan pilihan untuk primary key. Ini namanya candidate key. Ini lebih kepada apa ya? Dia di bawahnya primary key, tapi dia itu membantu mirip-mirip foreign key, tapi bedanya kalau dia itu cuma identifikasi tuple aja, dan dia sifatnya biasanya nggak sama dengan ID-ID yang lain. SDLC dia sistem development life cycle, ini teoritis. Salah satu diagram pada UML yang memodelkan proses-proses APC dalam sistem, dia activity diagram, ini juga teoritis. Tapi emang UML itu menjadi penting untuk dokumentasi suatu program sistem informasi. Tingkatan pertama dalam DFD menggambarkan mengenai sistem secara global. Dalam hal ini terdapat entitas eksternal yang terlibat dalam proses, baik sumber maupun tujuan. Ini ya diagram konteks, ini teoritis juga, tinggal dibaca aja. Sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau terintegrasi untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, pengambilan keputusan dan sebuah organisasi. Sistem terdiri dari hardware dan software, komputer, bla 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 bla, dan model manajemen dan keputusan sebuah database dan manajemen informasi sistem digunakan oleh semua level manajemen. Ini biasanya udah berhubungan sama manajemen information system. Jadi kalau misalnya manajemen information system ini sudah dimention semua, maka dia dapat otomatis dia membahas tentang manajemen information system itu sendiri. Gitu. Ini kalau di database DCL sebenarnya sebutannya. Manakah pilihan jawaban berikut yang bukan merupakan aturan dasar dalam proses pemrograman? Kalau misalnya di antara pilihan ini, yang bukan merupakan aturan dasar itu redundant ya. Karena memang semakin banyak data yang sama, semakin berat. Source program akan diterjemahkan satu kali menjadi sebuah file yang mengandung machine code. Dan apabila ada perubahan, maka penerjemahan diulang kembali. Ini gunanya compiler ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang dia itu, teman-teman udah pernah bikin program, biasanya ada di-compile kan untuk dites dulu nih sebelum menjadi kode yang beneran kode lengkap gitu. Itu agar supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah kita codingkan, itu kita compile terlebih dahulu. Program yang menggabungkan fungsi editor, interpreter, atau compiler. Jadi kalau misalnya memang kita bikin aplikasi, ada beberapa aplikasi dia itu sudah terintegrasi secara keseluruhan ya. Sebagai dia bisa ngedit, bisa compile, bisa interpreter, nah itu disebutnya IDE, Integrated Development Environment. Misalnya kayak pakai VS Code itu jatuhnya IDE tuh, karena dia bisa satu aplikasi bisa ngapain aja. Jika kita mempunyai IP kelas C dengan subnet mask 255.255.255.224. Nah, dua caranya masih sama seperti yang saya jelaskan di hari Sabtu kemarin. 256 atau 255 ini dikurang 224 ini. Dapat angka 30. Biar gampang gini aja deh. Jangan fokus sama 255-nya. Kita punya angka 256 karena memang setiap IP itu dia ada 256 bukan perangkat ya. 256 slot gitu ya. Dan tidak ada kan biasanya kalau IP itu 257 itu nggak ada tuh. Nah, 256 dikurang 224 itu dapat hasilnya 32. Nah, setiap host itu pasti dikurang 2. Yang satu sebagai broadcast, yang satu sebagai host network. Maka total 32 dikurang 2. Hasilnya 30. Langkah ini merupakan langkah awal untuk pemeriksaan jaringan yang bermasalah, kecuali kalau misalnya kita udah ngomongin langkah awal, maka kita cek dulu biasanya kalau kita ngecek biasanya kalau ada yang protes kan, kok ini WiFi nggak bisa nyala gitu.
Biasanya teman-teman kalau di sini saya rasa sih umumnya ngetes ping dulu atau ngetes buka browser dulu gitu kan, apakah bisa connect atau enggak gitu. Nah, pengadaan fisik secara kabel dan konektor oke lah, ini sering kita cek aja kabelnya, oh ada masalah apa enggak. Pengetesan ping juga biasanya kita juga lakukan. Pengecekan IP biasanya juga sama. Biasanya kalau tes ping gagal kita ngecek nih dapat IP apa enggak gitu kan. Sama pengetesan pembukaan website. Ini 4 hal yang biasa digunakan sebagai langkah awal. Kalau buat riset pabrik jangan di langkah awal ya, karena memang boleh jadi cuma satu komputer yang bermasalah. Kalau misalnya kita riset pabrik routernya, maka ntar jadinya kita mesti konfigurasi ulang untuk seluruh eh, perangkat komputer yang menyambung ke router tersebut. Manakah penamaan variabel berikut yang salah? Nah, variabel berikut yang salah, ini ngomongin variabel ya. Ada beberapa kondisi variabel itu tidak boleh digunakan sebagai variabel. Biasanya kalau yang sifatnya dia hasil kayak boolean, true false, atau null, nah itu tuh nggak boleh tuh. Nah, jadi kalau misalnya yang variabel itu yang C ya. Meskipun di sini bilangnya yang salah, karena memang true ini salah kalau dijadikan variabel. Dia adalah hasil daripada isian variabelnya. Kenapa ABDE benar? Karena dia bukan variabel yang umum digunakan. Artinya kalau kita ngomongin variabel, namanya kan udah pasti harus bebas gitu kan. Tapi jangan sampai saking bebasnya kita pakai yang true ini. Bahasa yang digunakan untuk menjembatani bahasa komputer yang mudah dimengerti manusia menggunakan simbol, huruf, bla bla bla. Nah, menjembatani bahasa komputer dan mudah. Konteksnya adalah mudah dimengerti manusia. Semakin mudah manusia mengerti suatu bahasa pemrograman atau bahasa komputer, semakin tinggi sebenarnya level daripada programming. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mungkin bikin program pakai manual tuh 1100 itu namanya low level. Berikut merupakan kegiatan subunsur dari unsur operasi teknologi informasi bagi peralatan komputer. Karena tadi udah sempat saya mention di awal di slide saya tadi. Jadi memang kita mesti tahu kalau misalnya teman-teman jadi prakom itu harus mengerti terkait dengan implementasi database. Pemrograman dasar itu oke lah, juga termasuk dimension, tapi sebenarnya tidak dimension pemrograman dasar, tapi hanya dimension terkait sistem informasi. Perekaman data, analisis informasi, dan sistem data itu juga sebenarnya tidak dimension. Jadi memang hanya implementasi aja. Berikut yang bukan. Yang bukan merupakan peraturan mengenai peralatan komputer. Memang kalau yang bukan itu nomor D ini peralatan komputer itu bukan tidak pernah ya, tidak dimention di bagian sini, ini teoritis. Manakah yang merupakan jabatan peralatan komputer tingkat ahli, dia peralatan komputer muda ini juga teoritis. Yang bukan merupakan subunsur kegiatan peralatan komputer, penerjemah buku IT tadi juga udah dimention di slide saya tadi. Kegiatan menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan atau master plan merupakan salah satu kegiatan peralatan komputer tingkat ahli jenjang utama ya. Jadi memang ini di Permenpan 32 2020 juga dimention, dibahas juga. Instruksi berikut menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional dia oleh BPS. Jadi instansi pembina untuk jabatan fungsional prakom itu dari BPS ya teman-teman, bukan dari Kominfo. Hati-hati. Apakah nama kegiatan yang melakukan data tanpa adanya suatu proses pengecekan? Jadi kalau perekaman data itu memang ada dua jenis ya, yang dicek lagi sama yang nggak dicek lagi. Nah, kalau yang dicek lagi disebutnya dengan validasi, kalau misalnya nggak dicek lagi itu namanya tanpa validasi. Makanya log 38 ini dia perekaman data tanpa validasi. Berikut yang bukan merupakan kegiatan pembuatan program dasar peralatan komputer. Berikut yang bukan merupakan kegiatan pembuatan program dasar peralatan komputer. Ini teoritis sih. Nah, penyusunan program terdiri dari beberapa modul atau objek. Dokumen hasil analisis sistem informasi harus meliputi hal-hal berikut, kecuali kalau kita ngomongin dokumen hasil analisis sistem informasi, dia memang harus ada arsitektur sistemnya, harus ada pemodelannya. Jadi kalau pemodelan itu bentuk database seperti apa, bentuk normalisasi seperti apa, itu juga harus ada dokumentasinya.
Pengumpulan fakta lapangan ini sebenarnya tidak penting untuk dokumentasi sistem informasi ya. Artinya memang ini hanya dipakai di application analis saja. Terus deskripsi subsistem ini juga ada sama hasil programnya atau dokumentasinya. Jadi karena ditanya kecuali, maka dia jawabannya yang pengumpulan fakta lapangan. Pengumpulan fakta lapangan itu bukan tidak penting ya. Jadi memang cuman dia tidak dibutuhkan sebagai dokumen hasil analisis sistem informasi. Jadi kalau sistem informasi itu udah jadi, biasanya ada dokumennya tuh. Nah, dokumen itu tidak mencakup pengumpulan fakta lapangan. Oke lah, sebagai laporan itu ada, tapi itu tidak menjadi hal yang wajib di dokumen analis sistem informasi. Program yang dibuat dengan tujuan digunakan pihak lain disusun dalam bentuk model atau objek dengan struktur yang mudah digunakan, memerlukan uji coba ekstensif, serta dilengkapi dokumentasi yang rinci. Ini adalah program paket ya, jadi memang harus paket semuanya. Dia banyak modul atau objek, jadi kalau misalnya nanti ada pengembangan, dia cuma mengembangkan salah satu modulnya aja, nggak perlu semua atau aplikasi dibuat dari awal. Manakah tercepat di antara pilihan memori berikut? Nah, ini L1, L2, L3 ini biasanya yang ada dalam prosesor ya teman-teman. Jadi semakin kecil L-nya, semakin kecil ukurannya, semakin cepat sebenarnya. Makanya kenapa di prosesor itu L1, L2, L3 itu juga sering dimention di spesifikasi. Semakin besar L1, L2, L3-nya biasanya dia data yang ngantrinya itu ditampungnya lebih banyak sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, cuman karena biasanya komputer itu L1 makin tinggi itu harga prosesor jadi makin mahal, maka biasanya dia ada jenjangnya nih, ada L1, L2, L3. Nah, dari ketiganya yang paling cepat itu adalah L1 ya, karena dia memang yang paling dekat dengan proses algoritma, saya agak lupa ALU sama CU itu lebih dekat dengan L1. Jenis memori atau RAM yang digunakan untuk laptop. Kalau laptop itu dia pasti ada SO-nya ya teman-teman. Meskipun memang kalau laptop zaman sekarang ada yang solder sih, tapi kalau laptop bedanya dengan RAM desktop tuh dia ada SO-nya, SODIMM. Kalau DIMM doang itu biasanya ini buat desktop. Berikut yang tidak termasuk kegiatan yang dapat memperpendek umur SSD. Kalau SSD itu memang punya umur lebih pendek daripada hard disk ya teman-teman. Meskipun kita tahu SSD itu punya kelebihan baca tulis lebih cepat, nyatanya memang kalau kita ngomongin data yang tingkat durabilitasnya tinggi itu tidak bisa kita andalkan SSD karena memang dia itu sangat sensitif terhadap listrik dan juga rentan kalau misalnya memang dipakai secara terus-menerus. Nah, yang tidak termasuk kegiatan yang memperpendek umur. Jadi kalau berarti yang tidak termasuk itu berarti yang tidak memperpendek ya. Melakukan defragment berkala ini paling anti dilakukan di SSD karena memang cara pola pikirnya gini aja deh. Semakin SSD itu sering ditulis, bukan dibaca ya, ditulis, maka itu memperpendek umur SSD. Itu ada istilahnya namanya terabyte return. Itu memang tidak boleh dilakukan tulis secara terus-menerus gitu. Karena defragment berkala ini bentukannya dia menulis ulang, maka dia memperpendek umur SSD. Mematikan paksa ini juga tadi yang saya bilang dia kenapa sensitif kepada listrik. Melakukan booting komputer ini umum. Melakukan backup secara terus-menerus karena ini menulis ke dalam SSD, jadi juga nggak boleh. Mengoperasikan komputer di atas suhu ruang yang direkomendasikan ya maksudnya kali ya. Jadi memang SSD itu tidak sekuat itu. Oleh karena itu untuk jawaban nomor 44 dia jawabannya yang C ini. Berikut merupakan tipe koneksi hard disk eksternal ke komputer, kecuali. Nah, kita ngomongin bagaimana caranya hard disk eksternal itu terhubung ke device atau ke komputer gitu ya. SATA ini dulu di tahun 2006 apa 2007 gitu. Ini dulu pernah dipakai, jadi SATA eksternal SATA lah nyebutnya. Ini umum dipakai dulu ya. Terus ada lagi Thunderbolt sampai sekarang dipakai karena dia speednya cukup tinggi. USB yang paling umum
Wireless juga ada ya. Jadi kalau misalnya memang beli harddisk yang sifatnya dia wireless itu juga ada. Biasanya dipakai untuk apa ya? Network attached storage. Jadi NAS buat di rumahan biasanya pakainya wireless. Jadi karena ditanya kecuali yang IDE. Kenapa bukan IDE? IDE itu tipe koneksi harddisk internal, bukan eksternal. Untuk memudahkan menginstal, mengupdate, menghapus software atau program berbasis Linux, dia butuh yang namanya package manager ya. Jadi kalau misalnya teman-teman umum pakai Linux, itu ada perintah apt get install atau sudo rm. Nah, itu tuh package manager sebenarnya. Atau kalau misalnya di Android sebenarnya kan juga ada juga yang dia install APK. Nah, itu buat compiling APK-nya itu namanya package manager juga. Apakah platform Linux yang beroperasi melalui handphone? Nah, Linux yang ada di handphone itu sebenarnya Android ya teman-teman. Jadi memang Android itu basisnya dari Linux. Bukan iOS ya. Kalau iOS itu basisnya dari macOS yang basisnya juga dari Unix. Jadi dia bukan iOS. Berapa rata-rata kecepatan transfer data SATA 2? Kalau kita yang kita kenal sekarang SATA itu sampai generasi ketiga, jadi 6 Gbps. Kalau SATA 2 itu dia 3 Gbps. Ini teoritis. Berikut merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan saat membeli produk hard disk. Kalau kita mau beli hard disk, memang ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Kapasitas sudah jelas ya. Kita kalau cuma butuh hard disk yang 128 GB misalnya, ngapain kita beli 1 tera mahal-mahal gitu. Spindle speed atau kecepatan piringan ini juga cukup penting. Biasanya semakin kencang, semakin cepat juga suatu proses di dalam hard disknya. Tapi jangan lupa, biasanya kalau di laptop pakai hard disk yang RPM-nya tinggi juga, itu biasanya lebih boros baterai. Jenis interface yang digunakan ini juga menjadi hal yang penting, karena takutnya kita udah beli hard disk, ternyata pas mau dipasang nggak support kan nggak lucu juga gitu. Sama memory cache tinggi. Memory cache itu semakin tinggi, dia semakin cepat proses di dalam hard disknya. Tata cara instalasi kenapa bukan? Karena dia itu bentuknya sudah terstandar. Jadi kalau misalnya memang kita tahu kita mau beli hard disk yang tipe colokannya misalnya SATA gitu, ya bentuk hard disk SATA kan gitu-gitu aja gitu. Jadi memang instalasinya cuman sama di setiap merek hard disk. Manakah di bawah ini yang merupakan varian prosesor Intel? Phenom Athlon Sempron ini punyanya AMD ya teman-teman, perlu diketahui. Kalau Intel dia Atom. Dan bukan Linux ya, ini nggak tahu Linux apa. Linux dibalik kayaknya. Terus 51, manakah di bawah ini yang bukan merupakan media solid state storage? Solid state storage itu tuh adalah media yang sifatnya dia bentuknya IC ya. Kalau hard disk kan dia bentuknya piringan, CD-ROM bentuknya piringan. Nah, yang bukan merupakan solid state storage. Kita apa? Keywordnya adalah storage yang bentuknya solid. Nah, SSD ini bener ya, udah no debat karena memang dia sifatnya dia pakai IC. USB flash drive juga dia IC, memory card dia juga IC. DRAM juga sebenarnya dia solid state. Yang bukan itu adalah hard disk ya teman-teman. Ini kayaknya another nih, harusnya bukan D. Ini harusnya E. Soalnya perlu jadi catatan, solid state itu adalah kondisi di mana si hard disk atau SSD atau device itu yang nggak ada benda yang bergeraknya gitu loh. Kalau hard disk kan ada ya, ada piringan yang dia mutar gitu. Berarti dia bukan solid state. Terus 52, sebuah laptop jatuh dalam resolusi 1920 x 1080, termasuk dalam standar tampilan jenis. Nah, ini kalau 1920 1080 dia namanya Full HD ya, atau Full High Definition. Standar minimum refresh rate untuk layar laptop. Kalau layar laptop memang umumnya kalau misalnya teman-teman biasa buka pasti dia pakai 60 Hz. Ada sih yang di bawahnya 60 Hz, ukuran 48 Hz. Cuman udah jadul banget, jadi dan juga udah jarang dipakai. Jadi memang standar terbarunya itu dia 60 Hz. 60 Hz itu adalah kapasitas berapa frame
yang disupport sama monitor dalam satu satuan detik. Oke lah, mungkin lebih familiar dengan istilah FPS ya. Jadi misalnya 60 FPS, 70 FPS, 80 FPS gitu. Jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman punya komputer, anggaplah komputernya saking canggihnya dia bisa main game 300 sampai 400 FPS gitu misalnya. Iya, FPS-nya 400, tapi kalau misalnya monitornya masih 60 Hz, yang dimuncul di monitor tetap aja 60 FPS gitu. Nah, itu hati-hati tuh. Makanya kenapa sekarang kalau laptop zaman sekarang carinya yang hertznya tinggi, bukan cuma FPS-nya yang tinggi. Apa nama perintah yang digunakan untuk mengetahui permasalahan terkait tampilan dan kualitas video pada OS? Kalau kita ngomongin tampilan sama kualitas video, biasanya itu kan kaitannya sama VGA card ya. Nah, biasanya untuk mengecek VGA card atau grafik card di OS Windows, dia pakai perintah DXDIA. Ya boleh dicoba kalau mau coba sendiri. Komponen apakah yang menyediakan power data ke CMOS saat posisi off? CMOS itu kan BIOS ya kalau teman-teman udah familiar ya. Nah, BIOS itu sifatnya volatil, data hilang ketika tidak ada listrik. Makanya kenapa kalau baterai CMOS itu suka ngaco, jam di komputer pun biasanya juga ikutan ngaco tuh, reset ke 0000 gitu kan. Itu yang menyediakan data saat komposisi off, dia ada baterainya. Makanya kenapa nomor 55 jawabannya yang baterai. Nama proses memodifikasi dan memperbaharui BIOS. Kalau kita udah ngomongin BIOS, diupdate dan di-erase dan ditulis ulang, itu namanya flashing ya teman-teman. Khusus BIOS emang dia perintahnya adalah flashing. Manakah bagian komponen motherboard berikut yang digunakan CPU untuk berkomunikasi dengan RAM utama? Gini, motherboard itu memang dia ada clusteringnya masing-masing ya. Jadi memang ada short bridge, ada not bridge. Kalau teman-teman biasa bongkar motherboard, posisi dari prosesor sama RAM itu kita sebutnya sebagai not bridge atau sisi atas. Short bridge itu yang biasa menyimpan chipset, slot SATA, slot SSD, NVMe, VGA card, itu short bridge. Nah, di sini adalah untuk digunakan untuk CPU untuk berkomunikasi dengan memori utama. Nah, karena dia posisinya di atas, maka dia adalah not bridge. Ini west bridge nggak ada ya teman-teman, ini decoy aja. Manakah tipe malware berikut yang mereplikan dirinya sendiri tanpa bantuan host? Ini karakter worm ya teman-teman. Suatu saat Anda dihubungi oleh pihak mengaku dari bank, meminta nomor rekening, KTP, nomor telepon. Ini scamming ya teman-teman, penipuan. Karena keywordnya adalah mengaku, padahal bukan. Prosesor Intel x86 menjalankan software di berapa bit? X86 itu Pentium 4 awal-awal banget, itu dia bisa berjalan di 32 bit ya. Kalau mentang-mentang dia 86 bukan berarti ditambah ya, 32 tambah 64 itu 86 gitu, nggak gitu aja cara kerjanya. Jadi untuk 86 dia pakai 32 bit. Manakah kapasitas maksimal DDR RAM yang digunakan oleh prosesor setelah 32 bit? Kalau misalnya teman-teman masih ingat komputer-komputer zaman waktu masih Windows XP kali ya. Windows XP itu transisi dari komputer 32 bit ke 64 bit. Dan waktu itu memang ada isu ketika ada user yang pakai Windows XP yang punya RAM lebih dari 2 GB, itu suka masalah karena dia OS-nya supportnya hanya 32 bit. OS dan prosesornya juga hanya support 32 bit. Nah, kapasitas 32 bit ini sebenarnya dia di angka 2,9 GB atau beberapa tipe ada juga yang 3,4 GB, tapi dia di bawahnya 4 GB. Nggak ada tuh 32 bit pure kebaca 4 GB tuh nggak ada. Protokol apa yang menggunakan port 21? Port 21 itu FTP teman-teman, ini teoritis. Kalau HTTP dia 80, HTTPS dia 443 dan seterusnya. Manakah pilihan protokol berikut yang digunakan untuk streaming media atau video? Kalau kita ngomongin streaming media atau video, dia adalah model proses yang tidak penting datanya itu korup atau tidak.
Yang penting data itu bisa tampil di saat itu juga. Itu adalah metode protokol UDP. Halaman web atau resource lainnya yang menunjukkan error terkait hak akses. Error hak akses biasanya itu ada di kode 403. 401 itu, saya nggak tahu 401 apa, tapi 404 itu not found. 403 itu apa, hak akses. 302 itu oke tapi slow. 200 itu kodenya normal. Manakah yang menjadi alamat loopback untuk alamat IPv6? Setiap IPv6, ini sebenarnya IPv6 ini terlihat lebih ribet, tapi sebenarnya enggak ya teman-teman. Karena dia cuma modal FL80 titik 2.21 titik 20. Nah, kalau dia loopback di IPv6, dia pasti yang titik 2.21. Bukan yang slash ya, tapi yang biasa titik 2.21. Sama juga kalau di IPv6 ada yang istilahnya lokal, itu ada istilahnya FE80. Kalau di IPv4 itu kita sebutnya 127.1.0.1. Sorry, 192.168. Nah, ini karena ini IPv6 tanyanya loopback, dia pasti ada titik 2.21. Apakah nama protokol yang menjamin pertukaran data secara aman? Jadi kalau misalnya kita ngomongin protokol pertukaran data, ini sebenarnya mirip kayak remote ya teman-teman. Kalau teman-teman biasa remote server, sebenarnya itu cuma pertukaran data atau komunikasi aja. SSH, Bluetooth beroperasi pada frekuensi berapa? Jadi 2,4 GHz ini persis kayak WiFi teman-teman. Sistem yang mengubah alamat IP menjadi domain, mengubah alamat IP menjadi domain ya teman-teman, bukan kebalikannya. Ini adalah fungsi daripada RDNS ya teman-teman. Apakah nama perangkat yang berfungsi untuk meneruskan paket satu atau beberapa segmen jaringan yang berbeda dengan tabel internalnya, sehingga bisa menentukan jalur path terbaik? Ini adalah router ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang dia berfungsi meneruskan paket atau jaringan yang berbeda, dia fungsinya router. Saya izin sebentar buka pintu dulu ya sebentar. Ya lanjut. Nomor 70. Manakah alamat IP yang tidak bisa digunakan untuk alamat DNS server di internet? Nah, kalau misalnya nomor 70 ini, itu adalah alamat IP yang sifatnya lokal ya teman-teman. Kalau misalnya dia ketemu IP yang sifatnya lokal, otomatis dia bukan IP publik yang bisa diakses di internet. Ini hari satu pernah saya bahas. Kita cek aja mana dari kelima ini yang merupakan IP lokal. 192.168 ini IP publik ya, jangan sampai keliru karena yang benar itu 192.168. IP 18 ini nggak ada masalah, buat di publik 155 ini nggak ada masalah. 10 kepala 10 ini IP lokal ya teman-teman. Jadi 10.000, 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255 itu adalah IP lokal. IP 16 ini IP publik. Jadi untuk nomor 70 ini jawabannya yang di. Manakah protokol berikut yang menjamin keamanan ketika melakukan komunikasi ataupun transaksi melalui web browser? Itu jawabannya HTTPS ya teman-teman. Jadi karena dia sifatnya dia HTTP, tapi dia keamanan, maka dia otomatis dia HTTPS. Terus pada Java, apakah nama kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membaca, mengambil input dari pengguna? Kalau di apa namanya? Kalau di Java itu dia kategorinya adalah scanner ya teman-teman. Ya emang kalau misalnya emang apa di Java ada print sama scan gitu ya. Nah itu buat pengambil penginputan data itu pakainya scanner. Terus nomor 73,
Repeater dipasang jika jarak kabel UTP sudah lebih dari berapa meter. Nah, kapasitas kabel UTP atau kabel LAN yang umumnya digunakan, itu memang kapasitas tertingginya itu 100 meter ya, teman-teman. Gini, saya pengen mengajak teman-teman untuk tidak percaya dengan angka 100 meter ini. Kenapa? Memang, secara teoritis UTP itu mentok di 100 meter. Tapi kalau secara praktikal, itu saya tidak merekomendasikan 100 meter itu sebagai jarak kabel UTP ya. Jadi oke lah kalau misalnya teman-teman ketemu soal prakom, iya 100 meter itu jawaban yang tepat. Tapi kalau misalnya teman-teman udah menjadi prakom terus melakukan maintenance, jangan pakai angka 100 meter ya teman-teman. Pakai angka 70 hingga 75 meter untuk kabel UTP ya. Kalau misalnya dia, apa tuh namanya, kalau misalnya memang dia itu, apa ya, PoE, Power over Ethernet, itu baru boleh tuh pakai 100 meter. Di bawah ini merupakan kabel, warna pada kabel UTP. Kabel UTP itu memang umumnya ada ada 4 warna, orange, coklat, hijau, biru. Biasanya ditemenin sama warna putih tuh, orange putih, coklat putih, hijau putih, biru putih. Yang nggak ada sama sekali itu warna hitam tuh. Kepanjangan dari PAN, ini bukan nama partai ya teman-teman, jadi kalau PAN di Prakom itu namanya Personal Area Network. Mirip kayak LAN, tapi dia lebih personal. Proses booting yang terjadi ketika komputer diaktifkan adalah dari keadaan mati. Kalau dari mati itu disebutnya cold boot ya. Kalau teman-teman restart komputer itu kondisinya mengaktifkan kembali, tapi dia dari statusnya yang awalnya hidup, itu namanya warm boot. Jadi kalau di dalam kondisi dari mati dia namanya cold boot. Berikut ini merupakan definisi dari proses reboot. Reboot itu kan berarti mengulang kembali ya. Ini teoritis juga. Terus, manakah pernyataan berikut yang benar terkait CDRW? Kalau CDRW itu udah pasti yang bisa ditulis ya teman-teman ya. Jadi memang, apa namanya, kalau misalnya dia bisa ditulis-tulis, itu kita pakai istilahnya RW, rewritable. Nah, itu, kalau ciri-ciri daripada CD-RW itu adalah yang bisa dihapus atau menyimpan berulang-ulang kali. Jadi kalau misalnya teman-teman, tahu CD itu dia kebagi menjadi 3 ya. Ada CD-ROM, ada CD-RW, ada CD-R. Nah, terus ini, apa namanya, kalau misalnya CD-ROM itu dia biasanya udah dalam publik yang oke tinggal sekali pakai, itu, kayak misalnya teman-teman beli OS, Windows itu kan dapat CD tuh zaman dulu tuh. Nah itu, CD-ROM tuh CD-ROM tuh. Nah itu, dari pabrikan biasanya. Nah kalau misalnya yang kita preset sendiri, dari kita yang sebagai end user, itu bisa pakai CDR, bisa pakai CDRW. Kalau CDR okelah, dia cuma sekali pakai, record, terus habis itu, kepake sekali, nggak bisa ditiban lagi sama data baru. Tapi kalau RW itu bisa. Jadi cara kerjanya mirip kayak flash disk sih, cuman kalau di RW lebih lebih lama aja daripada flash disk dan lebih ribet. Teknologi yang digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap 2 atau lebih hard disk bekerja sama dalam bentuk array. Ini namanya RAID ya teman-teman, atau RAID. Itu biasanya, RAID itu dia lebih kepada, mekanisme kalau ada, apa ya, jadi RAID itu tuh bisa kebagi macam-macam ya. Ada yang dia sifatnya satu partisi bisa dibaca menjadi banyak hard disk, dari banyak hard disk. Ada juga yang dia sistemnya, redundansi. Jadi kalau misalnya memang kita punya 2 hard disk 1 tera, kebaca 1 tera, jadi setiap satu kali kita copy, dua-duanya, mmm, copy ke 2 hard disk tersebut. Nah, itu jadinya kan isi hard disk-nya sama persis tuh. Nah, itu, buat, antisipasi kalau misalnya ada masalah. Ada lagi RAID 5, RAID 6, dan seterusnya. Pada RAID berapa? Nah, ini yang tadi barusan saya sebut. Pada RAID tingkat berapakah terjadi di stripping di mana data akan disimpan
ke beberapa hard disk sehingga mempercepat akses tanpa adanya redundancy dan fault tolerance. Ini lebih kepada kalau misalnya teman-teman misalnya punya hard disk 1 tera, 2 buah. Terus teman-teman pengennya ya udah gue pengen pakainya full capacity. Jadi jadinya 2 tera gitu. Ya nggak masalah. Itu namanya RAID 0. Bedanya apa sama teman-teman kalau misalnya punya hard disk 2 kali 1 tera terus tanpa RAID? Bedanya adalah kalau tanpa RAID, teman-teman tuh masih kebaca 2 hard disk tuh. Bukan 2 hard disk, 2 partisi tuh di komputernya. Misalnya ada C di hard disk pertama, ada D di hard disk kedua. Nah, kalau pakai RAID 0, meskipun ada 2 hard disk, tetap kebaca di komputer itu cuma C doang. Gitu. Berikut yang merupakan jenis soket prosesor AMD. Nah, prosesor AMD ini prosesor ya merek AMD gitu kan. Nah, prosesor AMD itu dia ada banyak jenis ya, ada TR4, 939, 754 sama IM3. TR4 sama IM3 ini yang biasa dipakai di AMD yang zaman sekarang tuh. AMD Epic, AMD Ryzen itu pakai soketnya TR4 sama IM3. 939 dan 754 ini soket lama dipakai di AMD Phenom sama Athlon tahun 2006 hingga tahun 2009 kalau saya nggak salah. Baru muncul di AM2. 478 ini adalah prosesor Pentium 3 Pentium 3 atau Pentium 4 awal ya teman-teman. Pentium 4 akhir kan dia pakai Alga 775. Ini teoritis sih sebenarnya. Software yang dikembangkan oleh siapa saja untuk dimodifikasi, ditingkatkan, hingga bisa didistribusikan kembali secara bebas. Merupakan ciri software yang dia sifatnya adalah open source ya teman-teman. Jadi boleh dikembangkan oleh siapa saja, untuk dimodifikasi ini nggak masalah. Itu berarti dia sistemnya adalah open source. Jadi codingannya itu sifatnya bisa apa ya, bisa dikembangkan, terus nanti mau digunakan lagi itu nggak masalah. Asal jangan dijual lagi. Kalau dijual lagi dia jatuhnya mengambil apa ya nyebutnya, bukan mengambil hak cipta sih. Ada istilahnya saya agak lupa, tapi dia itu gratis yang dimodifikasi terus berubah menjadi bayar itu juga sebenarnya nggak boleh gitu. Apakah nama OS yang digunakan dalam peralatan Apple? Kalau ngomongin OS, operating system di Apple, dia pasti pakai iOS ya, mau di HP atau di komputer. Sorry, kalau di komputer macOS. Sorry. Apakah nama perintah yang digunakan untuk menghapus sebuah folder melalui terminal Linux? Kalau di Linux, dia pakai perintahnya rm ya teman-teman, atau kalau di ininya remove ya, singkatan dari remove gitu. Rm. Bukan del, bukan delete, bukan rmcp. Oh iya, kalau dir ini artinya menghapus folder ya teman-teman. Jadi kalau misalnya rm terus nama filenya itu menghapus file, kalau rmdir dia menghapus foldernya. Siapakah penemu triple W? WWW ini yang menemukan pertama kali adalah Tim Berners-Lee ya teman-teman. Ini sejarah dan ini teoritis, dibaca aja. Anda berencana membeli PC server yang digunakan oleh 8 pengguna di rumah untuk melakukan data sharing. Tipe penyimpanan apa yang terbaik? Nah, kalau misalnya kata kuncinya data sharing, berarti otomatis datanya itu akan digunakan oleh banyak orang dan diperlukan storage yang ukurannya paling besar. Nah, solusinya pakai apa? Pakai RID ini. Jadi, supaya nanti kalau misalnya kita udah ngomongin data sharing, amit-amit sih datanya bermasalah gitu ya. Jadi mendingan kita cari yang paling aman aja. Bagaimana cara meriksa BIOS dengan level user supervisor dan administrator? Kalau ngomongin BIOS cara riset yang paling apa ya, yang paling parah gitu ya, itu tinggal pakai aja sebenarnya. Langsung riset semuanya. Manakah topologi berikut yang memungkinkan kemudahan dalam konfigurasi ketika jumlah host bertambah atau berkurang atau scalable. Dia ada topologi star ya. Karena dia pakai hub, jadi otomatis dia yang paling gampang buat dia papain. Manakah jenis topologi berikut yang paling banyak menggunakan konektor fisik? Dia mesh ya teman-teman. Karena mesh ini udah kabelnya paling banyak, konektornya paling banyak. Terakhir, manakah peralatan network berikut yang bekerja di layer 3 pada OSI model? OSI layer yang tipe yang di layer 3 itu sempat saya mention di minggu lalu,
Tipe 3 itu lebih kepada data link ya, bukan data link, lebih kepada, apa namanya, penentu jembatannya, itu biasanya ada di manageable switch. Oke, sisanya udah soal MSW, ini bukan scope saya. Oke, karena sudah 90 menit, terkait pembahasan Prakom, nanti untuk soal Prakom ini akan saya bagikan via Mbarere. Jadi intinya oh ya, sama slide slide saya yang di hari Sabtu kemarin dan yang di hari ini akan juga saya bagikan. Jadi intinya adalah teman-teman di sini, cukup untuk baca yang ditandai aja ya. Artinya memang, ketika nanti teman-teman di sini dapat keyword yang perlu, menjadi tata cara pengerjaan, ya cukup cari keyword aja, nggak perlu baca dari awal sampai akhir banget, karena memang, lumayan memakan banyak waktu gitu ya. Terus juga, apa, jangan sampai juga teman-teman terlalu fokus baca soal, sampai lupa tuh nanti, jumlah, waktu tersisanya malah berkurang, apa namanya, jauh banget gitu. Jangan sampai seperti itu. Mungkin dari saya itu, untuk hari ini, saya ucapkan selamat berjuang untuk teman-teman yang akan mengambil prakom pada tes, 2023 ini. Semoga sukses juga dalam pengerjaan tesnya, tidak ada kendala yang berarti di tes yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.